Assalamualaikum teman-teman. Welcome Zuruk di channel Nisha Diari dan selamat datang di episode terakhir dari bab gramatik A1 dari buku Network Noise A1. Oke, hari ini kita akan menyelesaikan semua materinya ya, materi terakhir gitu di halaman ini. Oke, jadi kemarin kan kita udah banyak belajar, hari ini kita belajar lagi tentang Wechsel Prepositionen, ini yang lanjutan. Ini ya, di sini dimulai dari Wechsel Preposition. Ini lanjutan dari yang kita bahas kemarin gitu ya. Oke, jadi kemarin kita udah bahas ini ya. Sekarang kita bahas yang wohin ya. Wohin di sini ya, wohin dan akusatif. Ada tanda panah masuk plus akusatif ya. Ini mengulang kembali rahasia emas kita, yaitu kalau ada gerakan nih teman-teman, kalau ada gerakan seperti ini masuk ke dalam itu gerakan atau gerakan gitu ya, menuju ke suatu tempat, itu biasanya akan berkaitan dengan akusatif. Contoh di situ kan bertanya, wohin stellen wir den Stuhl? Nah, terus dijawabnya misalkan, ich stelle den Stuhl in den Flur. Nih, ini berubah jadi in den Flur dari yang tadinya der Flur karena ini adalah kasus akusatif. Nah, terus yang kedua contohnya yang ini perubahannya das Bad jadi ins Bad. Nah, perhatikan di sini ada kata ins ya. Ins itu dari in plus das. In plus das. Jadi ins. Ich gehe ins Bad. Saya pergi ke kamar mandi gitu ya. Ich gehe ins Bad. Saya pergi ke kamar mandi. Gitu. Kalau yang ini di Kusche berubah jadi in die Kusche. Contohnya, ich gehe in die Kusche. Gitu, saya pergi ke dapur. Nah, kalau posisinya diam nih kayak gini statis ya, tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan, tidak ada tanda panah, itu akan diminta in plus datif. Kalau ini kan tadi in plus akusatif karena ada pergerakan. Kalau ini statis ya. Statis itu datif, in ya pakainya gitu. Di situ ya, was that is there serang gitu ya. Terus misalkan der Stuhl is im Flur, kursi itu der Stuhl is im Flur, kursi itu ada di lorong gitu. Nah, im gitu ya, im itu dari kepanjangannya dari sini, singkatan dari indem. Nah, das Bad jadinya im Bad. Terus di Kusche, in der Kusche. Saya ada di dapur. Ich bin in der Kusche. Saya ada di dapur. Gitu. Kalau ini di Regale, ini plural ya. Di mana buku-buku itu? Wo sind die Bücher? Di mana buku-buku itu? Ini kan plural ya. Plural buku-buku. Jawabnya in den Regalen, ada tambahan n kalau plural. Kalau yang tadi yang ini ya, ins itu indas. Ini yang ini ya, udah dibahas. Jadi seperti itu. Hafalkan nih ya dua singkatan ini. Ins itu indas. Terus ins das ini untuk apa? Nah, tadi akusatif ya. Kalau yang yang ini untuk datif. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ya, di bawahnya itu kita akan bahas tabel tentang Frage Wörter, itu artinya kata tanya ya. Kata tanya.
gitu ya. Nah, tabel ini menunjukkan gimana sih kata tanya itu berubah sesuai dengan kasusnya gitu ya. Untuk menanyakan orang atau person nih, orang atau person itu biasanya kan nominatif itu kan subjek ya. Jadi siapa itu? Where is das gitu ya. Where is das? Siapa itu? Kalau akusatif itu kan sebagai objek langsung OL. Itu pertanyaannya when. When sees do, kamu melihat siapa gitu ya. When sees do, kamu melihat siapa. Nah, kalau datif kan objek tak langsung. Jadi kepada siapa? Pertanyaannya when itu kepada siapa? When, contoh pertanyaan when helps do gitu. Nah, oke. Sekarang di bawahnya ini sahe. Sahe itu artinya benda. Nah, jadi untuk menanyakan benda, was itu tetap gitu ya, di sini was, di sini was. Itu jadi kayak setia, dia nggak berubah. Mau bentuk nominatif dan akusatif itu sama-sama pakainya was gitu ya, apa gitu ya. Menanyakan benda. Nah, untuk menanyakan hal lain di sini ya, di sebelahnya itu ada fragenas. Untuk menanyakan hal lain gitu ya. Wo itu posisi diam gitu ya. Wohin kemana gitu gerakan. Woher dari mana, menanyakan tempat gitu ya. Zeit itu waktu kan, menanyakan kapan, berapa lama, wie lange gitu. Terus wie itu kan bagaimana kayak gitu. Terus kalau warum itu mengapa. Kalau grund ini artinya kayak alasannya gitu ya. Terus wie viel berapa banyak jumlahnya gitu, totalannya gitu ya. Ini tabel untuk kata tanya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian unregelmäßig Verben. Itu artinya kata kerja tidak beraturan. Nah, di sini aku mau bilang sesuatu yang penting. Jangan dihafal semua tentang daftar kalimat ini ya. Nanti maksudnya jangan dihafal secara sekaligus. Jadi mendingan bertahap dengan sering latihan dan mendengarkan supaya terbiasa. Oke, di sini ada beberapa kolom ya. Jadi ini ada sebelah sini, ada sebelah sini gitu ya. Nah, kita bahas dulu sebelah sini. Di sini ada kata kerja fahren, terus erfährt, sama kata is gefahren ya. Apa bedanya? Di sini fahren itu adalah infinitif. Di kolom pertama infinitif gitu ya. Itu adalah bentuk asli. Kalau yang erfährt itu adalah present. Bentuk kata kerja sekarang. Sekarang gitu ya. Nah, di sini ada perubahan vokal dari fahren itu jadi erfährt. Fahren jadi vert itu ada A-nya berubah dari yang biasa jadi A umlaut gitu, ada titiknya di atasnya. Dan ini untuk perubahannya itu untuk do dan RCS gitu biasanya. Gitu perubahan vokal gitu ya. Nah, kolom ketiga di sini ada is gefahren, ini adalah bentuk perfect. Perfect itu lampau ya teman-teman. Is gefahren. Ini biasanya itu pakai kata kerja bantu sign itu ya, sign terus plus partisip zwei, bentuk ketiga gitu, bentuk ketiga dari kata kerja. Nah, jadi is gefahren itu signnya tuh bisa hat atau is. Di sini pakainya is gefahren gitu. Kata ketiga ini kata kerja ketiga dari fahren jadi gefahren. Nah, lihat yang bawahnya itu yang ini hat van gesehen kan, berarti ini pakainya kata kerja bantu yang sign-nya itu hat, terus ada kata
Van gesehen, karena ini bentuk ketiga dari Fernsehen gitu. Finden, ini bentuk ketiganya gefunden, dan ini ada hat, itu kata kerja sainnya itu yang hat. Ini adalah perfect, bentuk perfect yang sudah terjadi gitu ya. Kalau ini findet, itu present. Ini kata kerja aslinya finden gitu. Fliegen, jadi flieg, yang ini kan kata kerja sekarang. Terus is geflogen itu bentuk perfectnya. Is itu sign ya, geflogen itu kata kerja bentuk ketiga atau partisip suai kita sebutnya. Ini adalah is geflogen, itu perfect, bentuk lampau gitu. Sekarang pindah ke kolom sebelahnya teman-teman, yang bagian sini. Yang bagian sini kita akan bahas tren baru verben di sini ya. Tren baru verben atau kata kerja pisah gitu, terpisah. Kerja pisah. Nah, contoh pertama di sini kita ambil yang kata fahren. Jadinya abfahren. Nah, di sini kolom 1 itu infinitif, tapi ada awalan atau prefiksnya itu ab. Nah, yang ini prefix, ini lihat ya. Prefix itu awalan nih di sini. Up, terus an, semuanya tuh awalan sampai bawah gitu ya. Kalau yang ini itu baru kolom infinitifnya atau bentuk aslinya, infinitif. Nah, kolom 2 yang ini present juga, present tapi dalam bentuk tren baru ya. Makanya di sini ada kata up. Fart up itu ya. Jadi ada prefix up-nya gitu ya, ditendang ke bagian akhirnya gitu. Contoh kalimatnya, kalau di sini fährt ab. Nah, contoh lainnya der Zug fährt Uhr ab. Der Zug fährt Uhr ab. Kereta berangkat pada jam 8. Nah, polanya itu fährt dulu baru up-nya di akhir gitu ya, seperti di kolom yang kedua ini. Present. Nah, kolom ketiga sama ini juga tentang perfect. Nah, ini is abgefahren. Ini komplit ya untuk bikin kalimat masa lampau. Pertama, pakai dulu is-nya. Itu kan pakainya kata kerja bantu sign, itu is. Itu sign itu bisa is, bisa hat gitu ya. Terus lalu di sininya abgefahren itu bentuk ketiga atau partisip suai. Bentuk ketiga dari kata kerja tren baru itu abgefahren. Ini abgefahren jadi abgefahren. Ada ge-nya di tengah-tengahnya. G-nya nyelip gitu ya. Contoh kalimatnya dari kata ini yang der Zug, kalau perfect jadinya der Zug is Uhr abgefahren. Kereta telah berangkat pada jam 8. Karena ini bentuknya lampa, berarti telah dilakukan. Kereta telah berangkat pada jam 8. Nah, pola ini berlaku untuk semua kata kerja pisah di daftar ini ya. Nih, dari sini, dari awal sampai ke bawah ini. Gitu. Nah, teman-teman, aku ada tips strategi buat kalian belajar unregelmäßig verben. Nah, oke, kalian jangan menghafal semuanya gitu ya. Tapi berlatih terus dan juga di sini fokus pada kata kerja yang paling sering dipakai, kata seperti kata gehen, kommen, sprechen, itu biasanya itu sering dipakai anrufen. Terus apalagi aufstehen itu bangun tidur gitu ya. Nah, terus tipsnya lagi, kalian pakai flashcard itu ya. Misalkan depannya tuh tulis infinitif, tulis infinitifnya apa, terus infinitifnya misalkan aufstehen, terus di belakangnya tulis lagi, di belakang kartunya itu tulis lagi steht auf. Terus yang bentuk perfectnya is aufgestanden. Nih, dari yang ini ya, dari yang tren baru itu. Ya, pokoknya seperti itu, banyak berlatih aja. Terus
latihan sama teman-teman kalian atau sama kelompok gitu. Terus perhatikan prefix di sini ya. Prefix itu macam-macam, ada yang up, ada yang an, ada auf, aus. Terus ada mit juga, ada ein di situ ya. Ini sampai bawah nih. Seperti itu. Ada kata kerja terpisahnya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke sini ke bagian Besondere Verben. Itu adalah 3 pilar utama. Di sini ada kata haben, sein dan werden ya. Jadi contohnya di sini hat itu kan memiliki, haben itu dia memiliki, hat dia memiliki. Hat gehabt ini bentuk perfect dari memiliki. Ini bentuk perfect. Perfect gitu ya, perfect. Dari kata haben. Hat gehabt. Nah, tapi biasanya untuk percakapan sehari-hari, biasanya gitu ya, kita lebih sering itu pakainya bentuk prateritum. Bentuk prateritum tuh yang kayak gimana gitu ya. Itu biasanya yang hatte. Seperti itu. Biasanya pakai yang hatte. Tapi ini juga boleh hat gehabt itu bentuk perfectnya. Perfect dari memiliki, dari haben. Nah, bawahnya ini ada kata sein. Jadi ya is itu kan yang ini masih present. Kalau ini bentuk ketiganya nih perfectnya. Maksudnya sudah terjadi lampaunya. Ini bentuk perfect dari kata adalah gitu ya. Is gewesen. Nah, tapi biasanya kalau ngobrol, untuk ngobrol, biasanya kita tuh bilangnya dulu adalah. Itu biasanya lebih natural pakainya war. Gitu. Nah, yang ketiga di sini ada werden. Werden di sini wird is geworden. Ini bentuk perfectnya. Sama ini juga bentuk perfect dari kata werden ya. Bentuk perfectnya is geworden. Er is Lehrer geworden. Er is Lehrer geworden. Dia telah menjadi seorang guru. Ini seperti itu contohnya. Nah, jadi ini bagian untuk mengingat bentuk lampau dan juga bentuk-bentuk dari 3 pilar utama yang kita pelajari dalam bahasa Jerman gitu ya. Nah, di sini ada modal verben dürfen, können, müssen, sollen, wollen. Di sini mereka adalah mengingatkan kita untuk konjugasi yang unik. Contohnya di sini ya. Dürfen. Jadinya darf, terus konjugasinya unik ya. Kan kalau untuk dürfen jadi darf, können jadi kann gitu ya. Terus muss, yang ini müssen jadi muss. Terus wollen jadi will, sollen jadi soll gitu ya. Nah, ini ingat aja konjugasinya tuh untuk ich dan cs itu selalu sama. Dan seringkali tanpa akhiran, teman-teman. Nah, bentuk kalau ini juga sama, ini bentuk perfect. Gitu ya, bentuk perfect dari modal verben. Nah, di sini bentuk perfectnya ada di buku seperti ini yang dijelaskan ya. Tapi jarang banget dipakai biasanya. Hat gedurft, hat gekon, hat gemus, hat gesollt. Tapi biasanya kalau kalian mau bilang dulu bisa, kan ini kan kayak ngomongin tentang modal verben tuh kayak bisa, harus, seharusnya, kayak gitu kan. Konnte pakainya, kalau konnen itu biasanya kalau misalkan preteritum pakainya preteritum, itu biasanya pakainya konnte. Dulu bisa, musste. Nah, kalau ini jadinya musten jadi musste. Dulu harus. Nah, ini masuknya ke level A2 sih. Terus kalau sollen jadinya biasanya kalau bentuk preteritum itu
sollte. Kalau ini jadi durfte gitu ya, dulu boleh gitu. Ini lebih sering dipakai nantinya. Durfte, konnte, musste, sollte, wollte, dulu mau. Tapi yang ini juga dipakai, tapi lebih naturalnya biasanya pakai prateritum seperti itu. Tapi nggak apa-apa ini. Memang di sini kita belajarnya yang bentuk ini perfect gitu. Kalau prateritum untuk masa lalu seperti ini, durfte, konnte, musste. Nanti ini dipelajari lagi di A2 kalau yang ini modal verbnya. Alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai membedah grammar A1 karena ini halaman terakhir dari buku Network Noi A1 ya. Kita udah bahas semua. Terima kasih semua yang udah mengikuti perjalanan dari bab 1 sampai halaman terakhir ini. Seperti itu. Terima kasih banyak. Sekali lagi aku minta maaf kalau misalkan ada kesalahan ketika aku menjelaskan, kalian boleh mengoreksinya gitu ya. Dan terima kasih banyak sudah sampai sini. Semoga video-videonya bermanfaat buat kalian semua. Jangan pernah berhenti untuk latihan, jangan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas semua dukungan, komentar, dan lainnya. Terima kasih yang udah subscribe. Kalau ada pertanyaan dari seluruh materi yang udah kita bahas dan mau dibahas ulang, atau ada ide untuk video selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan juga terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu komen, like, dan dukungannya. Vielen herzlichen Dank für diese tolle Reise ya. Ihr seid wirklich die allerbesten. Terima kasih banyak atas perjalanan hebat kalian gitu ya. Kalian udah benar-benar hebat banget belajar sampai A1 menuju A2 nih sekarang. Terima kasih. Auf Wiedersehen im nächsten Abenteuer. Oke, segitu aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Tschüss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.